Tema utama Kitab Daniel. 1. Kitab Daniel ditulis untuk membesarkan hati bangsa Yahudi yang berada dalam pengasingan dengan menyatakan program Allah bagi mereka, baik selama kekuasaan bangsa-bangsa kafir di dunia, ada kerajaan Babylon 605-539 sebelum Masehi, Medo Persia 539-331 sebelum Masehi, Yunani 331-146 sebelum Masehi, Romawi 146 sebelum Masehi sampai 476 Masehi, dan juga sesudahnya sampai kedatangan Yesus yang kedua. Tema utama dari buku ini adalah kuasa dan kendali mutlak Allah atas bangkit, berkuasa dan runtuhnya pemerintahan dan bangsa-bangsa di dunia, dan digantikannya semua kekuasaan itu oleh Sang Raja benar yang akan berkuasa di bumi berlanjut kepada kekekalan. Ayat-ayat kunci pasal 2 ayat 20-22 dan 44. Bandingkan pasal 2 ayat 28 dan 37, pasal 4 ayat 34 dan 35, pasal 6 ayat 25 sampai 27. 2. Tema kedua yang terjalin ke dalam tema utama adalah pernyataan kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah melalui mujizat-mujizat. Masa pelayanan Daniel adalah salah satu dari 6 periode dalam Alkitab dengan fokus besar kepada mujizat-mujizat yang dengannya Allah menggenapi tujuannya. Kelima periode lainnya adalah 1. Periode penciptaan dan air bah, Kejadian 1-11. 2. Periode bapa-bapa leluhur dan Musa, Kejadian pasal 12 sampai dengan kitab Ulangan. 3. Periode Elia dan Elisha, 1 Raja-Raja 17 sampai dengan 2 Raja-Raja 13. 4. Periode Tuhan Yesus dan para Rasul, Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, juga kisah para Rasul. 5. Masa kedatangan Yesus yang kedua dalam kitab Wahyu. Daniel pasal 9 ayat 24-27 berisi nubuatan yang sangat kompleks dan begitu akurat sebagai jawaban atas doa Daniel, bukan dengan mengacu pada apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, melainkan jauh kepada sejarah Israel di masa depan, di masa akhir dari akhir zaman. Allah terkait Israel menjanjikan 2 hal berisi masing-masing 3 poin. Yang pertama terkait dosa. 1. Menyelesaikan pemberontakan, mematahkan kuasa dosa yang membelenggu Israel dalam sejarah panjang kemurtadannya. Lihat ayat yang ke-11. 2. Mengakhiri dosa, menghakimi dosa dengan mengalahkannya dan mematahkan kuasanya. Lihat Ibrani 9 ayat 26. 3. Menebus kejahatan, meletakkan dasar yang sempurna bagi penebusan dosa secara penuh, yaitu darah Kristus yang dibunuh, atau dalam ayat yang ke-26 dituliskan disingkirkan, disalib, yang memungkinkan 2 poin pertama terjadi. Bandingkan dengan ungkapan suatu sumber atau mata air yang terbuka yang membasuh dalam Zakaria 13 ayat pertama. Yang kedua terkait kebenaran. 1. Mendatangkan keadilan kekal ketika kebenaran dinyatakan dalam hati bangsa Israel dalam pertobatan mereka dari kemurtadan berabad-abad. 2. Menyegel atau menutup atau mengakhiri penglihatan dan nubuatan. Satu saat ini akan terjadi di mana tidak ada lagi pewahyuan dan Allah akan mewujudkan keparipurnaan penggenapannya oleh digenapinya janji berkat bagi Israel sebagai bangsa. 3. Mengurapi tempat Maha Kudus, konsekrasi ruang Maha Kudus dalam bait Allah terakhir di bumi yang akan menjadi pusat penyembahan pada masa kerajaan 1000 tahun damai. Lihat Yehezkiel pasal 40 sampai pasal 48. Keseluruhan masa penggenapan ini mencakup dan melampaui akhir kekuasaan
bangsa-bangsa dunia, dan antikristus tepat sebelum kedatangan Yesus. Kesimpulan, 3 hal pertama digenapi secara rohani pada kedatangan Yesus yang pertama dan paripurna pada kedatangannya kembali. 3 hal kedua melengkapi keseluruhan rencana kekal Allah digenapi pada kedatangan Yesus yang kedua. Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat minggu lalu sudah sampai ke sini ya. Cakupan yang kedua dari nubuatan 70 minggu, yaitu minggu ke-70 ya, ada di ayat yang ke-27. Ini ya, secara khusus minggu ke-70 ini menubuatkan tentang masa aniaya ya. Kita gambarkan sini yang dibagi dua menjadi 3,5. Saya bacakan lagi, mengulang saja poin terakhir minggu lalu ya. Daniel pasal 9 ayat 27, raja itu menunjuk kepada antikristus ya, yang akan muncul dari Romawi ya, yang menghancurkan bait Allah di tahun 70 Masehi ya, di bawah pimpinan Titus. Kita belajar, nah, muncul dari situ raja. Nah ini, raja ini akan memimpin ya. Dikatakan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Pengkalimatannya kita urut lagi biar lebih sesuai dengan Alkitab ya, bahasa aslinya. Dan ia akan membuat perjanjian, raja itu ya, dia akan membuat perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 kali 7 masa ya. Jadi dengan karismanya, dengan segala kuasa yang dimiliki oleh sang antikristus, dia dapat dari ular tua itu ya, dari iblis. Dia mendapatkan kuasa itu, dia akan berhasil meyakinkan seluruh dunia untuk bersatu di bawah kuasanya. Dari nanti ada satu pemerintahan di bawah antikristus ya. Nah, jalan ke sana adalah satu agama ya. Kalau kita lihat di Wahyu diberikan gambaran sebagai pelacur besar ya, seorang perempuan yang menunggangi binatang itu ya. Jadi satu agama ini yang akan dijadikan kendaraan oleh antikris untuk mempengaruhi seluruh dunia, sehingga akhirnya seluruh dunia ada di bawah kekuasaannya. Nanti secara militer, secara politik, bahkan secara ekonomi akan ada di bawah kekuasaan antikristus. Dan dia akan membuat perjanjian yang kuat dengan banyak orang selama 1 kali 7 masa ya. Antikristus akan berhasil mewujudkan perdamaian dunia ya, dilambangkan dengan kuda putih yang ditungganginya di awal kemunculannya ya. Jadi di Wahyu pasal yang ke-6 ada penunggang kuda putih yang membawa busur panah. Itu tidak menunjuk kepada Yesus tapi menunjuk kepada antikristus, karena kuda putih yang dikendarainya melambangkan perdamaian, tapi perdamaian yang palsu ya. Penunggang kuda putih yang benar, yang Yesus, adalah yang muncul di Wahyu pasal yang ke-19. Nah, tadi saya sampaikan bahwa antikristus ini akan menguasai seluruh dunia, politik, militer, bahkan perekonomian ya. Kita ingat bahwa di kitab Wahyu ketika Yohanes diberikan penglihatan tentang tanda dari antikristus ini, yaitu 666, dikatakan siapa yang tidak memiliki tanda itu, 666 ini, dia akan dipersulit dalam kegiatan ekonomi ya. Jadi nanti kita akan ke sana, dan kalau sampai saat ini kita melihat tanda-tanda ke situ sudah banyak diprediksi ya, dengan aplikasi chip yang ditanam, tanda ya, dan sebagainya, dipakai untuk kegiatan-kegiatan usaha saat ini, mulai dari absensi yang sederhana sampai untuk alat transaksi. Kita sudah melihat arah ke sana, tidak tahu seperti apa dan kapan akan terwujud ya apa yang
nubuatkan dalam kitab Wahyu, tapi intinya adalah bahwa hanya orang yang mau tunduk kepada antikristus yang mengenakan tandanya yang akan bisa bertransaksi ya. Jadi perekonomian dikuasai. Nah, antikristus menguasai politik, militer, dan perekonomian itu kendaraannya adalah satu agama di bawah antikristus ya. Nah, saya bacakan sedikit dari Wahyu pasal 17 ya, supaya jemaat dapat gambaran. Wahyu pasal yang ke-17, nah kita sudah sempat singgung Wahyu ke-16 itu penumpahan ke 7 cawan ya. Jadi ada 7 materai, ada 7 sangkakala, ada 7 cawan yang terakhir ya, cawan penghukuman. Dan di pasal yang ke-16 kitab Wahyu, ke-7 cawan itu ditumpahkan ya, penghukuman dari Allah. Nah, masuk ke pasal 17, saya bacakan dari ayat pertama, ini jemaat supaya dapat gambaran saja. Wahyu 17 mulai ayat yang pertama. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada 1 cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya, perempuan yang menunggangi binatang ini, pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi ya. Wahyu 17 ayat 1 sampai 5 menggambarkan tentang seorang wanita yang diberi nama Babel besar ya, ibu dari wanita-wanita pelacur, yang bersama dengan para pemimpin dunia akan melakukan percabulan. Kita sudah belajar banyak kalau kita berbicara tentang pelacur, percabulan secara rohani, itu artinya murtad, menyimpang dari ajaran yang benar. Nah, ini menunjuk kepada satu kemurtadan yang luar biasa ya. Ini ada eskalasi kedurhakaan. Nanti antikris akan mempengaruhi banyak, mungkin wujudnya banyak agama, tapi itu agama sesat semua gitu ya. Intinya lewat satu agama yang sesat ini yang disebut percabulan hebat, ya, kenajisan terhadap Allah, itu penyimpangan dari ajaran yang benar besar-besaran. Bahkan di sana bisa jadi ada Kristen ya. Kalau kita melihat di bawah Pantekosta karismatik, murtad itu demikian hebat, Kristen tapi jauh dari kebenaran firman, bisa jadi itu bagiannya. Walaupun kita tidak menunjuk ke semua, tapi mayoritas kalau kita lihat yang menguasai gereja zaman sekarang, sejak kemunculannya awal abad ke-20. Jadi namanya bisa lain, agama ini bisa jadi nggak satu agama di bawah satu nama, tapi tetap yang menunjukkan percabulan, sekali lagi murtad, penyimpang dari agama atau ajaran yang benar yang dari Allah, ya, ajaran Kristus. Kita lihat gambarannya wanita pelacur ini, sekali lagi kita sudah singgung juga pelajaran dari kitab Hosea ya. Perempuan sundal, pelacuran, percabulan itu menuju kepada penyimpangan ajaran ya, murtad dari ajaran yang benar. Kenapa dalam agama Kristen pernikahan itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa sakral ya, karena dalam perjanjian baru, maksudnya ketika Allah mempersatukan satu pria, satu wanita dalam pernikahan, itu adalah gambaran dari relasi Allah dengan umatnya ya. Sejak zaman perjanjian lama, Allah mengibaratkan relasi dirinya dengan umat Israel, umat pilihannya seperti suami dan istri. Maka ketika Israel berpaling dari Allah lalu menyembah berhala, ilah yang lain, maka istilahnya adalah itu ya, persundalan, percabulan, ya, pelacur gitu kan. Jadi itu gambaran sampai di zaman perjanjian baru pun tetap seperti itu. Makanya dalam
Efesus kita lihat penegasannya bahwa pernikahan itu, hubungan suami dengan istri itu diibaratkan sebagai rahasia yang luar biasa mulia dalam agama Kristen, karena itu menunjukkan relasi antara Kristus dengan gerejanya ya. Kalau kita belajar, saya ajak jemaat nanti silakan baca buku pelajaran-pelajaran tentang ajaran tentang pernikahan. Tidak ada yang menempatkan pernikahan semulia seperti ajaran Kristen yang benar ya, ajaran Kristus. Karena sekali lagi seperti itu ya. Jadi kalau kemarin kita sempat berbicara untuk bisa menelusuri dari awal rencana kekal Allah, kita balik lagi ke Kejadian ya. Dan dilihat ya, pernikahan pertama antara Adam dan Hawa, satu perempuan dan satu laki-laki, di mana laki-laki menjadi imam karena memang laki-laki yang diciptakan lebih dulu, lalu wanita Tuhan ciptakan untuk melengkapi, tidak untuk menjadi budak, sekali lagi dia untuk menjadi penolong ya. Jadi tidak baik manusia itu sendiri saja, lalu Tuhan ciptakan Hawa diambil dari tulang rusuk Adam untuk menjadi penolong pelengkap. Jadi dalam rancangan kekal Allah, Allah memang sudah menetapkan seperti itu ya. Makanya kalau kita pelajari dalam perjanjian baru, suami diperintahkan untuk mengasihi istri, menghormati istri sebagai kawan, pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan kekal ya, keselamatan. Itulah rumah tangga dalam rancangan ilahi ya. Kalau kekristenan dihajar habis-habisan lewat kemurtadan itu, maka kita bisa melihat prototipenya itu usaha iblis untuk menghancurkan tatanan ilahi dalam rumah tangga dan keluarga. Jadi sebenarnya gampang melihat gambaran itu ya, ketika rumah tangga suami istri menjalani kehidupan. Ini kita bicara yang Kristen saja dulu ya. Kristen labelnya, tapi menjalani kehidupan rumah tangga di luar tatanan ilahi, jauh dari pengajaran firman. Kita lihat bahwa itu bisa menggambarkan bahwa memang kekristenan mereka seperti itu. Kalau kita tarik gambaran dalam keluarga seperti itu, maka di mana mereka berjemaat pasti seperti itu ya. Nggak bisa dipesahkan ya. Kalau kita berbicara tentang tatanan ilahi, suka-sukanya Tuhan, Dia Sang Maha Pencipta. Yeremia tuliskan, terserah tukang periuk lah mau bikin tanah liat itu jadi apa gitu. Tidak ada hak dari tanah liat untuk mempertanyakan. Begitu ya, suka-sukanya. Ketika Alkitab menuliskan misalkan dalam kitab Roma, Allah mengasihi Yakub ya, membenci Esau. Suka-sukanya Allah, bukan berarti Esau dibenci Allah, Allahnya pembenci. Kalau dikatakan Alkitab Allah membenci Esau, memang Esaunya layak untuk dibenci dalam pengertian dia memberontak kepada Allah. Segala sesuatu dalam rancangan Allah ya, tidak bisa kita dengan pemikiran manusia yang cuma makhluk ciptaan, udah jatuh ke dalam dosa, lalu menilai Allah tidak adil dan sebagainya. Ini yang kita lihat gereja di akhir zaman yang menyimpang ini ya, apostasia, murtad ini menyimpang dari ajaran firman, mencoba mengakomodasi isme-isme, aliran pemikiran atau ajaran-ajaran dunia, menyusup ke dalam gereja. Tujuannya cuma satu, memuaskan ego ya. Jadi kalau salah satunya feminisme merasuk ke dalam gereja, sehingga kita lihat istri-istri yang gagah perkasa, suami-suami yang gak mampu jadi imam, itu kalah. Lalu itu sekali lagi saya katakan menggambarkan pasti di mana mereka berjemaat, gereja lokalnya seperti itu. Karena kalau gereja lokalnya benar, gereja lokal bertugas, Tuhan kasih mandat untuk mengajari keluarga-keluarga ini. Nah, kita sudah melihat pernikahan Kristen kan kacau balau luar biasa ya. Jadi yang sekarang disebut pernikahan Kristen itu lebih mirip pernikahan para selebritis ya. Jadi Kristen para selebritis yang Kristennya cuma Kristen tempelan gitu, gaya hidup mereka udah kayak dunia banget gitu. Seperti itu ya. Dan melanggar tatanan ilahi, hukum-hukum Allah tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Allah tidak bisa disogok dengan perbuatan baik ya. Toh kalaupun kita mampu berbuat baik, kita melakukan perbuatan baik itu modalnya dari Allah semua kok ya. Saya sempat sampaikan minggu lalu, kalau manusia
bisa berbuat baik, memiliki kemampuan berbuat baik, ya karena Allah menciptakan ada kebaikan di sana. Ingat kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kalau misalkan kita membanggakan perbuatan baik kita dalam memberi dari harta yang kita punya, ya hartanya juga dari Allah gitu kan. Kalau kehidupan kita sampai detik ini masih ada pun itu karena Allah menopang kita. Jadi segala yang kita miliki, segala yang kita peroleh, segala yang kita terima, itu semua dalam pengaturan Allah. Kan kita tuh kalau mengajarkan tentang keselamatan tidak bisa diperoleh dengan perbuatan baik tuh banyak dalil. Dan saya tuh kalau sudah ketemu orang yang pakai alasan ekonomi finansial untuk melawan dalil Alkitab, sebenarnya saya udah males ngomong gitu. Karena mereka nggak akan bisa diyakinkan dengan hal yang rohani ketika pikiran hati mereka dikuasai. Saya kan mengajarkannya sampai minggu lalu masih saya ajarkan bahwa kalau permintaan kita ada dalam kehendak Allah, rencana Allah, berpadanan, maka Yesus katakan, Yohanes pasal 15, apa yang kamu minta, aku akan memberikan. Kan? Aku akan melakukannya bagi kamu. Tapi kalau kamu sebagai ranting melekat kepada pokok anggur. Artinya seperti Daniel ketika kita berdoa, ketika kita meminta, emang yang diminta sesuai dengan apa yang ada dalam rancangan dan kehendak Allah. Kan Allah tuh nggak bisa didikte manusia gitu kan. Jadi kalau kita gambarkan di sini Allah sudah merancangkan segala sesuatu, ini ada plus rancangannya, kehendaknya. Ini pasti jadi. Siapa yang bisa menghalangi? Siapa yang bisa menggagalkan? Ini pasti jadi kan? Pasti jadi gitu. Nah, manusia di sini sebagai makhluk ciptaan, ketika kita menyelaraskan hidup kita dalam perjalanan penggenapan rencana Allah, itulah doa yang pasti Tuhan jawab. Jadi bukan karena kita meminta, tapi kan memang Allah sudah merancangkan gitu. Yang kita minta itu memang sesuai dengan jalan yang sudah Allah rancangkan. Jadi kalau Daniel minta dibangkitkan dari umat Israel dalam pembuangan itu satu sisa-sisa yang bertobat, berbalik kepada Allah, memang itu udah dalam rancangan Allah. Jadi Daniel meminta sesuatu yang sudah ada dalam rencana Allah untuk melakukan. Makanya pasti dijawab gitu kan. Kalau Daniel berdoa supaya bangsa Israel dipulihkan lalu diizinkan pulang ke negerinya dari pembuangan, emang Allah sudah menetapkan dari awal kan. Kita sudah baca di kitab Yeremia yang dipelajari Daniel. Ketika Daniel berdoa, dia meminta yang memang dia pelajari dari kitab suci sudah ada dalam rancangan Allah. Itulah makanya Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15, apa yang kamu minta pasti aku beri gitu. Tapi itu dalam konteks ini, ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar. Ini seperti Daniel. Jadi bukan minta menurut kita gitu. Apa yang kita inginkan untuk hedon, memuaskan nafsu kita, lalu Tuhan kasih. Nah, kita kan belajar seperti itu ya. Dalam kerangka penggenapan rencana Allah. Hidup kekal di ujung. Kalau ada satu murid saya berkata, memang ini sebenarnya dalil yang selalu diperkatakan orang-orang itu ya, Kristen-Kristen bohongan itu. Mereka berkata seperti ini, loh. Katakanlah Kristennya dia memintanya untuk hedon ya, di sini ada manusia lain dengan label Kristen. Lalu dia berdoa meminta untuk hedon. Contohnya, dia minta diberi gedung yang muat ribuan orang, dapat dia punya sekarang, gerejanya sekarang gede. Nah, dia untuk hedon ya, untuk kepuasan diri ego. Tapi kok Tuhan kasih gitu kan? Dalilnya begitu murid saya kemarin. Tapi Bapak Pendeta mereka minta-minta yang untuk memenuhi nafsu mereka, bangga diri mereka, ego mereka. Tapi kok Tuhan kasih juga. Padahal kita sudah belajar sampai minggu kemarin, Tuhan tuh hanya memberikan yang kita minta kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Gitu kan? Permintaan kita seperti Daniel. Nah saya terangkan seperti ini. Oke, itu kan pakai kedok Kristen. Sekarang saya kasih contoh ekstrim dulu lah, yang tidak Kristen. Saya ambil contoh seperti biasa orang terkaya di dunia saat ini. Bill Gates lah katakan, bosnya Microsoft. Tidak percaya Yesus, bukan Kristen. Dia adalah seorang agnostik, ya, menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Dia salah satu orang terkaya di dunia saat ini.
Nah sekarang saya tanya ke murid saya bilang begitu. Sekarang saya tanya, kekayaan yang dia dapat dari mana? Kekayaan yang dia dapat dari mana? Ya dari Tuhan juga gitu. Bukan berarti ketika Yesus berkata hanya doa orang yang permintaannya sesuai kehendak Tuhan, pasti Tuhan lakukan. Ini Tuhan lakukan dalam konteks perjalanan penggenapan hidup kekal. Perkenanan di dalam dia. Tapi bukan berarti yang minta-minta ini di luar iman Kristen yang benar juga Tuhan gak kasih. Kan segala sesuatu sudah Tuhan rancangkan. Kalau pemberian ini bagi orang percaya yang doanya benar, membuat mereka masuk ke dalam penggenapan hidup kekal, ya ini Tuhan kasih dalam rangka penggenapan mereka masuk dalam kebinasaan kekal gitu. Karena semua tuh dari Tuhan gitu. Orang yang tidak percaya aja, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, orang-orang terkaya di dunia emang dari siapa mereka? Nggak ada yang nggak dari itu. Emang nggak ada di dunia ini yang bukan berasal dari Allah. Semua dari Allah. Jadi kalau ada kelompok Kristen mintanya yang aneh-aneh untuk hedon, untuk ego, lalu dia dapat, ya itu dari Allah, tapi bukan dalam kerangka penggenapan rencana Allah untuk hidup kekal gitu. Justru kan saya sering kali ingatkan, hati-hati, waspada. Justru kalau doa kita nggak sesuai, nggak seperti teladan doa Yesus, doa Daniel, tapi ternyata kita dapat apa yang kita doakan, hati-hati. Jangan-jangan itu justru penggenapan Roma pasal yang pertama. Tuhan sudah kasih orang memperingatkan, kalau doa tuh jangan hedon, jangan ego, jangan buat kepuasan sendiri, jangan gereja tapi menurut rancangan sendiri, bukan Allah. Mungkin Tuhan sudah berkali-kali diperingatkan kepada orang-orang ini, Kristen-Kristen palsu ini, gereja-gereja palsu ini. Tapi mereka bertahan dalam tegar tengkuk kesalahan mereka ya gitu. Maka seperti Roma pasal 1 bilang, Tuhan katakan ya sudah Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Ya sudah Tuhan kasih saja. Nah disinilah iblis yang menjadi agen gitu loh. Yang Tuhan pakai untuk menyesatkan mereka. Jadi mereka dapat apa yang mereka mau dalam doa-doanya walaupun doanya salah. Tapi di situ yang bekerja iblis. Jadi semuanya tetap dari Allah gitu loh. Masuklah ke sini, masuklah ke sini. Untuk memastikan bahwa mereka karena sudah diperingatkan tidak mau dengar, ya sudah Tuhan serahkan mereka kepada keinginan mereka untuk mencemarkan hidup mereka. Makanya kan karena kita ada di akhir kan eskalasi kedurhakaan ini disinilah menjelang munculnya antikris, lalu puncaknya dinyatakan ketika antikris menyatakan dirinya Tuhan. Tuhan akan bekerja dengan cara, ingat loh, iblis tuh bekerja hanya dalam kerangka di mana Allah izinkan dia bekerja. Jadi jangan bayangkan iblis itu bekerja di luar. Ingat kisah Ayub kan? Ketika iblis menghadap Allah lalu mohon izin untuk mencobai Ayub. Allah yang menetapkan batasan-batasan, boleh tapi jangan kamu lukai, kan? Boleh tapi jangan kamu, kan? Jadi iblis bergerak tuh, jadi iblis tuh makhluk ciptaan loh. Sama dengan malaikat. Iblis kan dulu malaikat, sama dengan manusia. Jadi jangan membayangkan iblis itu bekerja seperti Allah dalam kemahakuasaan, memiliki kedaulatan sendiri. Enggak. Jadi apa yang terjadi dalam orang-orang, khususnya kita pakai contoh Kristen palsu ini, padahal doa mereka hedon loh. Kalau doa minta gedung yang muat ribuan orang kan nggak ada sekali lagi. Karena kekristenan yang benar tujuannya bukan itu. Tapi tau dapat gitu. Tapi dapat. Jadi kalau kita lihat gereja-gereja yang sesat ini kaya-kaya kan, dapat mereka yang mereka doakan tuh, makanya doanya semakin rajin kan, melibak aja di situ gitu. Kita ajarin doa yang benar, yang diajarkan Yesus, yang diajarkan diteladankan Daniel, mereka nggak mau karena mereka berpikir si Dani ini sesat. Saya berdoa minta gedung muat ribuan orang dikasih tuh. Nah lalu mereka berpikir banyak orang disesatkan. Doanya benar karena Allah kasih, enggak ya. Sekali lagi panduan kita tentang ajaran yang benar itu firman ya. Kalau kita belajar dari kisah hidup Daniel, kita mendapat lagi model doa yang benar. Daniel nggak ada minta, ada kan? Maka Daniel
Ketika menerima apa yang dia minta dalam doanya, itu pemulihan bangsanya, kembali ke negerinya, bisa membangun Yerusalem, membangun bait Allah. Lalu digenapi secara paripurna sempurna di sini ya, bangsa Israel dimenangkan secara bangsa, dikasih sama Yesus, terjadi gitu. Karena apa yang Daniel minta memang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ranting yang melekat kepada pokok anggur yang benar ya. Nah di sini, nah inilah tipuan iblis itu kan, makanya Yesus memperingatkan dalam Matius pasal 24, tipuannya semakin hebat menjelang kedatangan Yesus. Sehingga sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun bisa disesatkan. Apalagi kita lihat kan ini dalam konteks mujizat gitu kan. Kami pakai janji iman cuman kumpul 500 juta, nggak cukup. Tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal, kasih catatan, Pak Gembala, saya bayar semua. Itu kan model-model bagi mereka kan mujizat kan? Mujizat kan bagi mereka. Jadi mereka tuh memahami dan menerangkan, mengajarkan mujizat seperti itu. Nah, mujizat-mujizat yang cuman fokus ke lahiriah beginilah yang Yesus peringatkan di Matius pasal 24 yang akan membuat tipuan iblis lewat mereka itu makin hebat daya tipunya, daya pikatnya ya. Sehingga jadi kalau pakai contoh, gara-gara ada satu anggota keluarga disembuhkan oleh pelayanan gereja, kesitulah semua sekarang anggota keluarga bergereja. Dan karena ini adalah keluarga makmur, pengusaha, orang-orang kerja sukses, mengalirlah persepuluhan tiap bulan yang jumlahnya ratusan juta dari satu keluarga aja itu ke dia gitu. Tapi kan itu jadi patokan, karena anggota keluarga kami disembuhkan. Jadi kita lihat apa yang Yesus peringatkan dalam Matius pasal 24 digenapi ya. Dan ini kan menunjukkan bahwa kita memang sudah dekat-dekat di sini. Jadi nabi-nabi palsu ini yang dikendalikan oleh roh antikristus itu justru dengan mujizatnya, tanda-tanda ajaibnya, daya tipunya semakin hebat. Coba direnungkan jemaat, dan sebenarnya dari pelajaran-pelajaran yang lalu sudah saya kasih ayat-ayatnya. Kalau mereka berdoa, doanya untuk hedon, maksudnya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, tapi mereka menerima, hati-hati. Harus takut gitu ya. Makanya kalau nggak hidup dalam pengajaran firman, kita akan ditipu ya. Mereka berdoa minta ini, dapat Tuhan kasih gitu. Ya udah, kamu gembalanya seperti itu, jemaatnya seperti itu. Simbiosis mutualisme dalam ketidakbenaran udah coba diperingatkan, Tuhan katakan seperti Roma pasal 1 katakan, aku akan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Dapatlah mereka apa yang diminta, maka semakin hebatlah lingkaran penyesatan di sini dengan mujizat-mujizat yang dianggap dahsyat secara lahiriah. Maka semakin banyaklah orang ke sini. Jalan yang luas, pintu yang lebar itu banyak yang kesana. Apakah kita masuk dalam hitungan yang memilih pintu yang sempit, jalan yang sesak, atau masuk hitungan orang yang Kristen sekarang sudah lupa loh kalau kita tuh jalan di pintu yang sesak, jalan yang sempit. Jadi kekristenan itu gitu. Di dunia ini akan menghadapi seperti Daniel, kesulitan gitu. Ketika berdiri di atas kebenaran itu hidup kita akan sulit ya. Jadi kemarin saya terangkan seperti itu kepada murid, sebenarnya saya ulang-ulang terus. Jadi jangan tertipu karena mereka minta yang aneh-aneh tapi kok mereka menerimanya gitu. Maka itu cara Tuhan untuk seal. Justru saya takutnya itu cara Tuhan untuk seal, memeteraikan mereka untuk masuk ke dalam kebinasaan kekal. Dan salah satu cara untuk bisa clear dari penipuan ini harus pengajaran firman. Kita juga nggak akan ngerti yang begini, kita akan terseret kalau kita nggak belajar firman. Kita belajar firman. Kalau kita diteladani doa Daniel, lalu saya kemarin sempat mengundang jemaat membandingkan dengan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus tentang hal lahiriah. Yesus katakan apa yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami? Berilah kami pada hari ini. Orang Kristen sekarang lupa. Makanya kan kekristenan sekarang tuh banyak ayat dalam Alkitab dianggap nggak ada gitu, dan kita terheran-heran loh. Begitu luar biasanya iblis bekerja di sini sampai
Nah, mereka kalau secara formal bilang percaya Alkitab itu firman Tuhan, tapi pada prakteknya gitu kita sampaikan, kita presentasikan ayat-ayat dalam Alkitab, mereka nggak percaya, gitu ya. Atau ada ayat lain lagi yang senada, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Artinya bukan nggak boleh menikmati hidup, tapi kalau sudah over gitu kan. Dan berat ya mengajari anak kita dalam lingkungan di sekitar yang bablas ya. Udah dalam tipuan hebat di sini. Makanya harus mau nggak mau kita harus ya gimana gitu, harus galak gitu. Kalau saya nggak digalakin orang, saya nggak akan bertobat, nggak akan sadar kebenaran. Karena kita sudah ada di sini, eskalasi sudah semakin puncak. Contoh-contohnya ini ya, kita lihat. Itu ya. Sekali lagi, kalau kita bicara di bawah antikristus ada satu agama, bisa jadi namanya nggak satu agama ya. Ada kandidat-kandidat kita sudah sebutkan di sana dalam konteks gereja akhir zaman, Pentakosta, karismatik ya. Secara mayoritas ajarannya sudah menyimpang ya. Ini ya, yang di Wahyu pasal 17 digambarkan seperti perempuan pelacur besar yang menunggangi binatang. Kenapa di sini muncul lagi Babel besar ya? Dan pada dahinya perempuan ini tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar ya. Kita berbicara tentang satu agama di bawah antikris, kemurtadan, penyimpangan dari ajaran yang benar, ajaran Yesus. Kita ditarik kembali ingatan kita kepada peristiwa Babel. Ya, kita sudah belajar banyak ya. Pertama kali manusia di bawah pimpinan Nimrod menyatakan pemberontakan terang-terangan kepada Allah ya, lewat pembangunan menara Babel. Itu Kejadian pasal 11 ya, nggak salah. Nah nanti ini perwujudan dari Nimrod itu akan diwakili oleh antikristus di akhir zamannya. Terang-terangan memimpin pemberontakan kepada Allah. Dengan karismanya, lewat kendaraan satu agama, antikristus akan menguasai politik, militer, ekonomi. Di bawah kekuasaannya akan semakin sulit ya, sekali lagi kalau yang tidak mengalami rapture akan sulit di sini kalau jadi Kristen di sini ya. Taruhannya nggak main-main ya. Sangka Kristus, kalau enggak leher putus, itu nanti terjadi di sini. Walaupun sekarang sudah terjadi ya, ada kejadian-kejadian seperti itu, tapi kan sporadis. Nah nanti di sana seperti itu ya. Makanya yang bertobat di sini itu akan dengan penderitaan, termasuk Israel sebagai bangsa ya. Seperti itu. Nah dalam pengaruh pimpinan antikristus ini nanti justru dia akan memimpin bangsa-bangsa yang selama ini memusuhi Israel untuk mengerjakan perjanjian ya, selama 1 kali 7 masa ya, 7 tahun. Tetapi pada pertengahan 7 masa ia akan menghentikan ini ya. Jadi kita sudah belajar, sudah jalan lagi di sini ibadah di bait Allah yang ketiga, ada persembahan korban sembelihan lagi karena mereka tidak mengakui karya salib Kristus. Tapi di pertengahan ini antikristus sendiri yang akan melanggar perjanjian itu. Lalu dia menghentikan ibadah di bait Allah, ya, menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Lalu di atas sayap kekejian, lalu dia akan melakukan kekejian ya, yang digambarkan oleh Nimrod zaman dulu. Lalu Antiochus Epiphanes ya, sebelum Masehi, di mana dia menajiskan bait Allah dengan mendirikan mezbah untuk Zeus ya di bait Allah. Lalu dia mempersembahkan babi di sana ya. Jadi benar-benar menyatakan penghujatan kepada Allah. Itu sebelum Masehi, Antiochus Epiphanes. Jadi nubuatan Daniel ini digenapi oleh kehadiran Antiochus Epiphanes, double prediction ya, double prophecy. Tapi karena kemudian dipakai lagi oleh Yesus untuk menubuatkan antikristus, maka akan digenapi lagi. Jadi apa yang dilakukan Antiochus Epiphanes akan dilakukan oleh antikris di sini. Dia memerintahkan untuk membuat patung dirinya, diset di bait Allah setelah dia menghentikan ibadah orang Yahudi, setelah dia melanggar perjanjian itu. Lalu dia memerintahkan kepada agen-agennya di seluruh dunia untuk menyembah patung itu ya. Jadi di kitab Wahyu ada. Tapi
Tuhan hanya mengizinkan 3,5 tahun saja. Dan di sini dikatakan dengan ungkapan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Sampai hukuman pembinasaan menimpa si pembinasa keji atau antikristus. Jadi 3,5 tahun saja ya. Oke. Sudah ya. Coba kita lanjutkan. Nah, kita sudah lihat gambar akhirnya yang tadinya seperti ini sudah kita lengkapi menjadi ya. Belajar nubuatan 70 minggu Daniel pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 27 kita sudah melengkapi peta zaman yang sudah kita pelajari. Kita lihat apa yang dituliskan dalam kitab Wahyu persis saling melengkapi dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel ya. Jadi seperti ini. Nah, hari ini saya ingin sedikit bahas tentang ini ya. Di 3,5 tahun masa aniaya besar yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal 24 ya. Ada masa aniaya 7 tahun dan 3,5 tahun terakhir di bawah pemerintahan antikristus masa aniaya besar ya. Nah, di sinilah Israel sebagai bangsa bertobat. Ini ayat-ayatnya saya cantumkan yang menyatakan bahwa bangsa Israel bertobat di sini ya. Coba kita akan baca beberapa ya. Yehezkiel 39 ayat 29. Ya, Yehezkiel 39 ayat 29 berkata, "Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku atas kaum Israel." Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan di sini, aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Aku memberikan roh kudusku ke atas kaum Israel. Nah, kita ingat, kalau kita berbicara manusia diberikan roh kudus, itu adalah salah satu tanda kelahiran kembali ya, dari Yehezkiel pasal yang 36 mulai ayat ke-25. Jadi di sini, karena Israel itu bangsa pilihan, Allah tidak akan membatalkan pilihannya, perjanjiannya. Jadi di sini Israel sebagai bangsa akan mengalami kelahiran kembali ya. Yang kedua, Yoel 2, 28-32. Coba ya kita baca. Sama ya, pencurahan Roh Kudus. Ini yang disalahgunakan oleh Pantekosta Karismatik ya ayat ini. Coba kita baca ya. Yoel pasal 2 mulai ayat yang ke-28 sampai 32. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah, kalau kita lama di Pantekosta, nah Yoel 2 ayat 28 ini disalahgunakan, ditafsirkan sebagai nubuatan munculnya gerakan mereka ya, Pantekosta Karismatik. Di bawah Pantekosta Karismatik, ayat ini dipakai untuk legalisasi munculnya gerakan mereka ya, Pantekosta Karismatik kurang lebih tahun berapa? Sinilah katakan ya. 1900 awal abad ke-20 ya. Diawali dengan Charles Fox Parham gitu ya. Ya, sebagai legalisasi Alkitabiah kemunculan mereka ya. Makanya mereka dipenuhi dengan klaim-klaim nubuatan, penglihatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau kita baca secara lengkap, Yoel pasal 2 ayat 28 ini sampai 32, di sana dijelaskan tentang satu tanda-tanda yang tidak terjadi sekarang, akan terjadi nanti menjelang kedatangan Yesus kan, hari Tuhan. Ini jelas kan dituliskan, coba ya. Ayat 30 saya baca lagi.
Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat. Nah, hari Tuhan kita sudah belajar muncul di mana? Ini kan kedatangan Yesus yang kedua kali, hari Tuhan. Ini. Nah, jadi menjelang kedatangan Yesus akan digenapi tanda-tanda di langit yang Yesus sendiri menubuatkan dalam Matius pasal 24 ya. Nah, itu akan terjadi di sini gitu, di sini. Nah, disinilah akan terjadi pencurahan Roh Kudus itu. Maka pencurahan Roh Kudus ini dimaksudkan adalah kepada bangsa Israel yang bertobat di sini ya, sebagai penggenapan perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Kalau kita kontekstual menafsirkan Alkitab, ini nggak menunjuk peristiwa di sini kok. Abad nggak ada tanda-tandanya, belum terjadi. Matahari gelap, bulan menjadi darah, lalu apa? Gumpalan-gumpalan asap, mujizat-mujizat di langit, itu belum terjadi kan di sini. Nggak ada. Itu menunjukkan ke akhir zaman, menjelang hari Tuhan. Jelas-jelas di sini ya di ayat 31, sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu ya. Jadi sekali lagi Yoel 2 ayat 28 sampai 32 tidak menubuatkan munculnya gerakan Pantekosta karismatik dengan mistisismenya, karena Charles Fox Parham sejak awal melahirkan gerakan itu sudah mistis ya, dengan bahasa rohnya yang waktu itu kita belajar. Contohnya siapa? Si Agnes itu ya, Oma Agnes. Ya, jadi sekali lagi ya clear. Apalagi kalau kita pelajari kitab Yoel ini dari awal ya, dari ayat pertama, pasal sebelum, pasal sesudahnya, tidak ada itu menunjuk ke sini, gitu kan? Menunjuknya ke sana ya, menjelang hari Tuhan yang dahsyat. Sekali lagi hari Tuhan itu menunjuk ke sini ya. Jadi hari Tuhan itu menunjuk kepada ketika Allah datang, Tuhan datang untuk menghakimi ya. Di sini Wahyu pasal 19, di sini Wahyu pasal 20 ya. Di sini antikristus dan nabi palsu dilempar ke neraka, di sini iblis dilempar ke neraka beserta pengikut-pengikutnya, orang yang menolak Yesus ya, lewat pengadilan tahta putih. Itu hari Tuhan ya. Jangan dikacaukan lagi dengan pengertian hari Tuhan versi mereka. Oke, ayat berikutnya kita lihat ya. Ini dulu Zakaria, nanti yang terakhir Roma ya. Zakaria 12 ayat 10. Coba kita lihat. Saya bacakan ya. Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung ya. Roh pertobatan Tuhan curahkan di sini ya kepada bangsa Israel, sehingga mereka menyesali apa yang mereka perbuat ketika mereka menyalibkan Yesus ya. Jadi kata-katanya di sini, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, memandang kepada Yesus ya. Jadi disinilah bangsa Israel akan dibuat berbalik. Orang yang sudah mereka tolak lebih kurang 2000 tahun yang lalu, salibkan dia ya. Dikatakan dalam Yesaya, Yesus ditikam oleh pemberontakan umat pilihannya ya. Nah, di sini dikatakan dengan jelas mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Yesus, menangisi Yesus, bertobat gitu ya. Jadi Zakaria 12 ayat 10 menubuatkan bagaimana Israel sebagai bangsa akan ditobatkan di 3,5 tahun masa aniaya besar. Oke, yang terakhir ya, kita akan baca ini. Roma 11 ayat 25 sampai 27. Nah, yang ini karena khusus saya gambarkan dalam slide berikutnya. Nih ya. Roma 11 ayat 25 sampai 27 ini saya cantumkan di sini yang pentingnya. Kita baca secara lengkap ya.
Roma 11 ayat 25 mulai. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Satu ayat dulu ya. Ayat 25. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Artinya Israel sebagai bangsa ya akan menegarkan diri menolak Yesus sampai sejumlah penuh bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi dalam rancangan Allah, Israel sebagai bangsa akan Allah rancangkan tegar tengkuk menolak Yesus sampai sini. Kenapa sampai sini? Karena disinilah sejumlah dari bangsa lain akan masuk iman Kristen. Israel menolak Yesus ketika menyalibkan, lewat perjanjian baru masa anugerah, keselamatan dibuka kepada semua bangsa. Nah pada masa anugerah, masa Roh Kudus kalau kita Pak GPDI belajar, pada masa inilah sejumlah yang sudah Allah tetapkan dari bangsa-bangsa lain non-Israel akan masuk ke dalam iman Kristen. Nah ketika sejumlah yang sudah Allah tetapkan itu masuk ke dalam iman Kristen, barulah Israel akan ditobatkan gitu ya. Dari Roma ini saya baca lagi, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah ini rahasia Injil, firman Tuhan itu rahasia, tapi dibukakan ketika kita masuk ke dalam iman Kristen ya. Jadi rahasia berabad-abad, rahasia Injil yang kita sering baca, ungkapan-ungkapan itu rahasia ini menunjuk kepada ini loh isi Alkitab. Rencana kekal Allah yang bagi manusia tersembunyi rahasia. Makanya disebut rahasia berabad-abad. Tapi ketika kita masuk dalam iman kepada Kristus, oleh hikmat Allah, oleh Roh Kudus, oleh pembaharuan hati dan roh, rahasia ini dibuka. Makanya Paulus berkata kepada orang Kristen yang benar, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini bagian dari rahasia rencana kekal Allah. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk ya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, sekali lagi ayat 26 khususnya akan membantah teologi pengganti ya, replacement teologi. Saya pernah singgung, saya tuliskan lagi di sini. Replacement teologi. Replacement itu kan pergantian ya. Jadi ini ajaran teologi yang mengajarkan bahwa Tuhan sudah selesai urusan dengan Israel ketika Israel menyalibkan Yesus. Digantikan oleh gereja. Orang yang menganut replacement teologi, setiap ketemu kata Israel dalam Alkitab itu diterjemahkan gereja. Selesai katanya. Nah Allah itu kalau sudah berjanji tidak mungkin dia ingkar gitu kan. Kalaupun dari sisi manusia gagal, Tuhan akan membangkitkan sisa-sisa yang tidak akan gagal gitu kan. Tapi replacement teologi, nah ini replacement teologi kan diangkat, dipopulerkan oleh ya Pentakosta karismatik. Makanya saya ingat dulu saya belajar kalau ketemu kata Israel dalam perjanjian baru bahkan khususnya gereja itu menunjuk kepada kita memang disebut Israel secara rohani. Kita keturunan Abraham secara rohani ya karena kita mewarisi iman Abraham. Tapi bukan berarti urusan Tuhan dengan Israel jadi batal. Nggak ada ajaran Allah berjanji lalu Allah batal gitu kan. Nah ini digenapi dengan ya, Israel diselamatkan. Di sini dikatakan ayat 26 apa? Dengan jalan demikian setelah sejumlah Gentile kafir non-Israel masuk ke dalam keselamatan, barulah seluruh Israel akan diselamatkan, artinya Israel secara bangsa. Dan ingat, di sini Israel secara bangsa. Kalau Israel secara personal sudah ada yang masuk gereja ya. Artinya mengalami rapture di sini. Ada orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen di masa anugerah ini. Tapi sebagai bangsa, kan perjanjian Allah dengan Israel sebagai bangsa baru digenapi di sana. Kalau sekarang Israel masih berdoa di tembok ratapan, gitu kan?
Ya karena mereka tidak menerima Yesus. Itulah Israel yang nanti di sana akan Tuhan menangkan kan. Karena bagian dari perjanjian ya. Kita merefute ya, menolak replacement teologi ini tidak Alkitab ya. Nah makanya ini Roma pasal 11 ini nanti jemaat di rumah baca dari ayat pertama ya. Ini bagus banget. Ini mengajarkan tentang bagaimana kita bangsa Yahudi itu sebenarnya cuman cabang yang dicangkokkan. Cangkok tuh kalau nggak ada batangnya ya mati. Artinya kita jangan lupa perjanjian Allah itu dengan Abraham, dengan Israel secara fisik gitu kan. Kita tuh cuma dicangkokkan, bagaimana bisa keluar replacement teologi, bagaimana cabang yang dicangkokkan bisa menggantikan pokok dari pohon atau batang utama dari pohon, kan gak masuk akal kan. Makanya kalau kita setelah belajar benar ya kontekstual, cara kita memakai nalar kita secara sehat dalam menafsirkan Alkitab, kita akan melihat bahwa teologi-teologi yang muncul itu banyak yang aneh. Nah dulu kita nggak dibawa sampai ke pengajaran seperti ini, pakai nalar kita gitu. Kita terima aja ya, indoktrinasi, cuci otak. Sekarang kita mulai, bagaimana cabang bisa menggantikan. Maka perjanjian Allah dengan Israel pasti jadinya. Seluruh Israel akan diselamatkan karena kita tuh cuma cabang yang dicangkokkan. Baca ya dari ayat yang pertama Roma pasal 11. Ini saya kasih teks-teks yang menyatakan bahwa ini adalah penggenapan perjanjian Allah dengan Israel. Nah, karena perjanjian dengan Israel dengan Abraham itu salah satu butirnya. Lewat keturunanmu kata Allah kepada Abraham, Israel, semua bangsa akan diberkati. Itu digenapi Yesus mati di salib, berkat rohani yang terutama tentu saja yaitu keselamatan. Oke ya. Jadi sampai sini kita lihat masih ada slide sisa. Ya, sudah selesai ya. Selesai kita belajar tentang nubuatan 70 minggu atau 490 tahun yang ditetapkan bagi Israel dan kota kudusnya Yerusalem ya. Nah, nyambung ke peta zaman yang sudah kita pelajari di sini ya. Jadi ditetapkan 490 tahun bagi bangsa Israel itu sampai kedatangan Yesus yang kedua ya, hari Tuhan ini. Karena sebelum itulah di titik 3,5 tahun akhir masa aniaya besar Israel dimenangkan ya. Jadi Allah menggenapkan. Itulah waktu yang Tuhan tetapkan sejak zaman keputusan itu keluar ya, sekali lagi Raja Artasasta mengeluarkan ketetapan memperbolehkan Israel pulang lewat Nehemia. Sejak keputusan itu keluar sampai ke Israel sebagai bangsa digenapi perjanjian Allah dengan Abraham itu adalah 490 tahun. Tapi kita ingat di sini ada interval ya. Sehingga sejumlah yang sudah Allah tetapkan dari bangsa-bangsa lain masuk ke dalam iman Kristen. Nah, kalau kita belajar yang benar, kita tahu siapa kita di sini, itu luar biasa loh. Kita dimuliakan yang seharusnya Gentile, bukan umat pilihan Allah secara perjanjian Abraham, tapi kita cabang yang dicangkokkan untuk membagikan berkat Abraham kepada semua bangsa. Mari kita doa nanti Ibu Gembala doa firman, saya tutup dengan doa penutup. Haleluya.